Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jamaah, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesehatan walafiat, kemudian rezeki, kemudian tempat yang aman sentosa, dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang wajib bagi kita untuk mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian parenting, yaitu tentang masalah seputar pendidikan anak dengan membedah buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Ya, mendidik anak tanpa amarah, yang mana ini adalah pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan muqaddimah daripada buku ini. Ya, bahwasanya yang pertama, buku yang akan kita bahas ini adalah menjelaskan tentang mendidik anak tanpa amarah. Bukan berarti ya kita selaku orang tua ya tidak pernah marah sama anak, tidak demikian. Bahkan sebagian orang mengatakan belum menjadi orang tua kalau belum apa, Bu? Belum marah. Ya, belum menjadi orang tua kalau belum marah, belum disebut sebagai orang tua kalau belum memarahi anak-anak. Bahkan sebagian orang tua mengatakan orang tua yang sering memarahi anaknya itu adalah sebuah prestasi. Ya, bahkan sehingga mereka mencari-cari kesalahan anak-anak mereka lalu mereka marahkan. Nah, yang menjadi konteks pembicaraan kita di sini adalah apa? Pendidikan. Ya, wahai para bunda dan juga para pendidik, pendidikan. Ya, jadi konteksnya adalah mendidik anak. Yang namanya anak, kemarin telah kita jelaskannya enggak? Anak itu yaitu apa? Usia di bawah 10 tahun. Ya, anak usia 10 tahun yang harus banyak kita maklumi. Ya, dan ini telah kita bahas ya enggak pada pertemuan yang pertama. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas, yaitu melanjutkan tentang kerugian besar di balik kemarahan. Kerugian besar di balik kemarahan. Wahai para bunda dan juga para pendidik dan juga para ayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Ya, di balik kemarahan. Ini juga nasihat bagi saya ya. Ya, bukan berarti saya ini tidak pernah marah sama anak saya. Ya, terkadang juga marah, ya biasa manusiawi, nanti akan tersebutkan.
Ya, nah jadi kemarahan itu ya bisa mendatangkan malapetaka di dunia. Ya, apa yang pertama? Ya, kemarin telah kita sebutkan bahwasanya apa? Orang yang marah, orang yang senantiasa marah, tidak menahan amarahnya, maka malaikat akan menjauh darinya. Ya, malaikat akan menjauh dari dia dan setan akan datang mendekatinya. Ya, setan akan datang mendekatinya. Dan ini sebagaimana kemarin kita sebutkan, ya kita mengulang sejenak, yaitu di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis ini dinyatakan sahih ya sanadnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Ya disebutkan bahwasanya satu ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya dicaci maki oleh seorang laki-laki. Ya, jadi Abu Bakar sedang dicaci maki. Ya, sementara itu di samping Abu Bakar ada siapa? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di samping Abu Bakar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar dicaci maki, maka Nabi pun tersenyum. Nabi pun takjub. Ya, dan Nabi tetap berada di samping Abu Bakar Siddiq. Lalu ketika lelaki tersebut, yaitu apa? Dia lebih banyak mencaci Abu Bakar. Ya, dia terus mencaci Abu Bakar dan bahkan perkataannya lebih banyak lagi caciannya. Maka Abu Bakar pun membalas sebagian caciannya itu. Ya, mungkin lelaki tadi mencaci Abu Bakar Siddiq sampai 20 kali, maka dibalas 1 kali oleh Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pergi meninggalkan Abu Bakar. Ya, maka ketika Abu Bakar membalas cacian tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pergi jemaah. Maka ketika Abu Bakar Siddiq melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, maka dia Abu Bakar Siddiq dia pun menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, kenapa ketika saya diam engkau tetap diam? Ya, engkau tersenyum melihat aku wahai Rasulullah ketika aku dicaci maki dan aku tidak membalas, dan ketika aku membalas sebagiannya engkau pergi, engkau mencaci engkau pergi dan engkau meninggalkan aku sendiri." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan daripada siapa? Daripada Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi menyebutkan, "Innahu kana ma'aka malakun yarudu anka falamma waradat alaihi ba'da qawlihi waqa'a syaitanu falam akun li'aquda ma'asyaitani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan kepada Abu Bakar, "Innahu sesungguhnya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "kana ma'aka malakun." Tadi wahai Abu Bakar, kata Nabi, yaitu ada malaikat bersamamu. Ya, tadi ada malaikat bersamamu dan malaikat tersebut membelamu. Akan tetapi tak kala engkau membalas caciannya, maka setan pun datang. Sedangkan aku tidak ingin duduk bersama setan. Nah, di dalam hadis ini jamaah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abu Bakar Siddiq dicaci maki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap duduk di samping Abu Bakar, dan Nabi takjub melihat Abu Bakar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar membalas sebagian caci maki lelaki tersebut, maka Nabi pun pergi. Ternyata perginya Nabi meninggalkan Abu Bakar itu ada alasan. Apa alasannya? Yaitu Nabi tadi telah menjelaskan bahwasanya ketika Abu Bakar Siddiq diam, maka datanglah malaikat bersama Abu Bakar, dan malaikat membela Abu Bakar. Maka ketika Abu Bakar Siddiq
membalas sebagian cacian tersebut, maka setan pun datang. Maka Nabi SAW pergi, ya, dan Nabi tidak ingin duduk bersama setan. Maka pelajarannya adalah bahwasanya orang yang suka marah, maka malaikat akan jauh dari dia dan setan akan datang mendekati dia. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk menahan amarah kita agar malaikat selalu bersama kita. Kenapa? Karena malaikat itu akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian para akhwat, para ummahat, serta para pendidik, serta para ayah dan juga para bunda rahimani rahimakumullah. Maka terkadang kita tidak bisa bersabar dalam menahan amarah kita ini. Ya, kenapa? Karena terkadang kita membuat sebuah alasan yang tidak untuk melampiaskan amarah kita, yaitu dengan kata-kata apa? Ya, dengan kata-kata bahwasanya kita mengatakan kita sudah cukup bersabar. Ya, kalau didiamkan maka terkadang akan menjadi-jadi dan yang semisalnya. Maka dengan ini terkadang membuat amarah kita memuncak. Ya, kita tidak bisa mengontrol terkadang, yaitu apa? Kalau amarah kita telah memuncak, maka kita tidak bisa mengontrol amarah tersebut. Dan ketahuilah wahai para bunda dan juga para ayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amarah itu datangnya dari syaitan, dan amarah ini adalah salah satu hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna nafsa la amaratu bisu, ya, sesungguhnya yaitu hawa nafsu amaratu su, yaitu dari kata amarah, yaitu apa? Amarah. Ya, sesungguhnya amarah itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, sesungguhnya hawa nafsu amarah selalu mengajak kepada keburukan. Kenapa? Karena terkadang ya enggak, seseorang yang dia marah maka terkadang hilang kendalinya. Ya, maka disitulah syaitan akan datang kepadanya. Syaitan akan membisik-bisikkan dia. Ya, sehingga terkadang ya enggak, coba kita lihat orang yang marah itu terkadang apa? Ya, emosinya tidak bisa dia kendalikan. Ya, dan apalagi kalau misalkan amarahnya sudah memuncak, maka terkadang apa? Suaranya berubah. Ya, hidungnya kadang apa? Kembang-kempis ya enggak? Ya, matanya memerah. Bahkan tubuhnya apa? Bergetaran. Ya, gemetar. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang tersebut telah pada puncak amarah. Iya, maka disitulah setan senang leluasa menggoda kita. Setan senang, yaitu apa? Membisikkan keburukan kepada kita, sehingga apa? Orang tersebut tidak bisa mengendalikan amarahnya tersebut. Nah, disinilah jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya marah. Ya, bahayanya marah. Ya, dan subhanallah, ya memang amarah ini apa ya? Ya sulit ya enggak untuk kita tahan memang. Tapi kita berusaha wahai para bunda. Nanti akan kita sebutkan, hendaknya kita jadikan amarah ini apa? Bagaikan garam. Ya, bagaikan garam terhadap makanan. Jadikan kemarahanmu ibarat garam bagi makanan. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, bagi ummahat ya yang ada bukunya silakan buka halaman 17. Yang pesan bukunya insyaallah dalam proses perjalanan, mudah-mudahan pekan ini sudah sampai. Ya, nah itu yang pertama. Ya. Kemudian ya, yang kedua yaitu apa? Kemarahan dapat mendatangkan malapetaka di dunia. Yaitu yang tadi apa? Bahwa akan menjauh, ya, kemudian setan akan mendekat. Ya, ini yang akan dia dapatkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang suka marah, ya, orang yang suka marah terkadang apa? Dia mengucapkan kata-kata yang buruk. Ini akibat daripada apa? Malapetakanya marah. Ya, maka para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita hendak merenungkan, ya enggak? Kalau kita melihat betapa banyak orang yang mereka tertimpa bala dan musibah akibat amarah yang tidak terkendali. Kenapa? Karena sebab ketika marah
ya seseorang itu apa? Dia akan mengucapkan kata-kata yang penuh dengan sentimen atau kata-kata yang dipenuhi dengan apa? Dengan doa-doa keburukan bagi diri sendiri dan juga bagi anaknya. Bahkan tak mustahil akan diiringi dengan apa? Berbagai bentuk kezaliman yang membawa keburukan dan malapetaka. Inilah bahayanya daripada marah. Ya enggak? Maka terkadang orang yang marah, maka lisannya apa? Akan senantiasa mengucapkan sesuatu yang terkadang dia itu tidak sadar. Ya mungkin kita pernah ya enggak? Jamaah melihat apa? Orang yang marah ya enggak? Coba kita perhatikan orang yang marah. Terkadang lisannya itu mengucapkan apa? Sesuatu yang dia tidak sadar. Maka sebagian para ulama kita mengatakan, ketika ada suami yang mentalak istrinya dalam keadaan marah, jatuhkah talaknya? Maka ulama kita mengatakan tidak. Kalau dia dalam keadaan marah yang memang dia tidak sadar. Ya kenapa? Karena ada hadis bahwasanya Nabi menyebutkan bahwasanya seseorang suami yang apabila mentalak istrinya dalam keadaan marah, maka jatuh talaknya. Ya. Akan tetapi ketika dia sudah tidak marah lagi, sudah selesai marahnya, maka ditanya, ya, apakah dia mengucapkan talak tadi dilandaskan dengan amarah ataukah tidak? Nah, nanti ditanya untuk diminta kepastian. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya malapetakanya marah itu adalah membawa kepada keburukan dan malapetaka yang lain. Dan satu hal yang harus kita ingat, wahai para ayah dan juga para bunda serta para pendidik, amarah kalau kita kalau kita lakukan, ya maka itu apa? Akan membawa penyesalannya, enggak? Ya, akan bawa penyesalan. Cobalah. Ya enggak, para ibu-ibu misalkan marahi anaknya. Contoh saja saya saja contohnya. Ketika saya marahi anak saya menyesal. Astagfirullah, ngapa kok bisa saya lakukan? Contoh ya. Nah ini menunjukkan apa? Kalau kita menyesal berarti apa? Hati kita masih hidup. Artinya hati kita masih hidup. Yaitu apa? Kita merasa menyesali. Kenapa? Karena perbuatan amarah itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karena kebaikan itu yaitu apa? Mendatangkan kedamaian dalam hati. Sedangkan dosa membawa kepada kegelisahan. Ini sebagian para ulama salaf mengatakan, ya, kebaikan akan membuat hati tenang, ketaatan membuat hati tenang, tapi kemaksiatan, dosa membuat hati gelisah. Maka orang yang sering marah terkadang apa? Selesai marah dia akan menyesal. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Maka ingatlah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwasanya orang yang kuat yang kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan diri saat marah. Inilah orang yang kuat sesungguhnya. Ya, orang kuat itu bukan orang-orang yang menang bergulat. Orang yang kuat itu bukan orang yang mampu mengangkat beban yang berat. Bukan itu orang yang kuat. Tapi apa orang yang kuat tersebut? Nabi sebutkan orang yang kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan diri di saat marah. Ini tentu saja beratnya enggak. Tapi berusaha. Ya kita lakukan. Apa kata Nabi SAW? Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang kuat dalam bergulat. Ya, dia bertanding ya enggak, bergulat, adu fisik, berkelahi, menang, bukan itu kata Nabi. Akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat kata Nabi SAW adalah yang dapat menguasai dirinya ketika marah. Ya, demikian juga wahai para bunda, ketika kita mendidik anak-anak kita, kalau seandainya kita bisa menahan amarah, subhanallah, ini luar biasa nih ya enggak? Tapi ini sulit, tapi apa? Berusaha untuk kita lakukan. Ya, berusaha. Ya. Kenapa? Karena orang tua ya enggak, kalau dia melihat anaknya melakukan sesuatu misalkan,
maka orang tua bisa saja meluapkan amarahnya. Bahkan bisa saja dapat dia memukul anaknya, tapi apa? Dia menahan amarahnya tersebut. Dia mengendalikan amarahnya tersebut. Sehingga apa? Ketika amarahnya memuncak, dia bisa menahan amarahnya. Nah, inilah orang yang kuat. Inilah orang tua yang sangat luar biasa ini, Masya Allah. Ya, akan tetapi sekali lagi kami sampaikan, ya ini memang terasa sulit, tapi tidak ada salahnya berusaha untuk kita berusaha untuk melakukannya, ya karena segala sesuatu itu perlu proses. Ya segala sesuatu itu ya perlu proses dan perlu perjuangan. Ya kalau tidak kita mulai sekarang, kapan lagi? Ya kalau seandainya kita hari ini memarahi anak kita, ya maka berusaha besok untuk tidak marah. Kalau besok masih marah, nah minimal 1 kali. Ya kalau masih marah minimal 2 kali. Kalau masih marah lagi, maksimal 3 kali. Nah besok begitu terus. Ya sampai betul-betul kita mendidik anak kita tanpa amarah, yaitu kita didik anak kita dengan kasih sayang. Ya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Kemudian para akhwat dan juga para ummahat serta para ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebenarnya yang mudah ya ketika marah, ya maka sebaiknya diam. Ya misalkan percecokan antara suami istri, ya enggak, ya suami Anda marah misalkan ibu-ibu, maka diam, tidak usah dilawan. Ya demikian sebaliknya istri kita marah, kita diam. Ya tidak usah kita lawan. Ya kalau bisa kita senyumkan, ya kalau bisa ya enggak. Tapi berat. Ya terkadang kita ngomong juga. Nih biasanya ibu-ibu juga ya enggak. Kalau suaminya marah, nah biasanya ibu-ibu yang paling banyak. Ya, biasanya atau kebalikannya. Ya maka lebih baik memang diam. Ya lihat Ali bin Abi Thalib ya enggak. Ali bin Abi Thalib, Bu, ini nasihat juga bagi kita wahai para suami. Ya ketika Ali bin Abi Thalib cekcok sama Fatimah, bayangkan. Ali ya yang telah dijamin masuk surga, dan Fatimah siapa? Anak putrinya Rasulullah. Cekcok. Ya, ada pertikaian dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid. Nah, ini nasihat bagi suami. Kalau lagi marah misalkan terjadi cekcok, ya ini biasa ini dalam rumah tangga. Jangan ke rumah tangga kita ya, rumah tangga Rasulullah saja pernah Nabi mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Ya, subhanallah, rumah tangga Nabi. Ya, meninggalkan istrinya selama berapa? 1 bulan. Apa sebabnya? Karena istri mereka untuk meminta tambahan uang belanja. Ya. Untuk ditambah uang belanja, ini fitrah. Maksudnya Nah, wanita seperti itu. Ya, maka Nabi diamkan sampai Umar marah kepada siapa? Kepada anaknya Hafsah. Ya, bahkan Umar hendak menempeleng Hafsah. Bayangkan Umar keras. Ya, kenapa? Karena dengan sebab itu anaknya Umar itu Hafsah menjadi Nabi marah. Ya Nabi mendiamkan istrinya selama sebulan, maka turunlah ayat yang menjelaskan untuk memberikan pilihan kepada istri Nabi, mana yang mereka pilih, Allah dan Rasulnya atau dunia. Kalau mereka meminta dunia maka akan diberikan, tapi kalau meminta Allah dan Rasulnya maka hendaknya mereka bersabar, dan akhirnya mereka memilih Allah dan Rasulnya. Nah ini dalam rumah tangga kenabian, apalagi rumah tangga kita. Ya. Nah maka rasanya adalah ketika marah, ya ketika kita misalkan berselisih, ya cekcok sama istri atau sama suami, maka lebih baik suami itu pergi ke masjid. Ini yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan pergi kemana? Ke warung kopi, ya enggak. Nah sebagian laki-laki seperti itu, pergi ke warung kopi, ya atau yang semisalnya. Nah ini jangan. Ya, nah maka demikian juga ketika kita yaitu menahan amarah kita kepada anak-anak kita, ya maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita jamaah untuk yaitu menahan amarah kita, minimalisir mengurangi rasa marah kita. Ya maka memang gini seharusnya kalau kita sudah belajar ya enggak. Ya, dan insyaallah orang yang suka marah itu bisa hilang. Ya bisa hilang kalau seandainya dia memang ingin berubah, ingin berusaha. Ya. Dan ini merupakan sesuatu penyakit hati yang harus untuk diobati. Ya, nah kemudian
malapetaka yang kedua, tadi yang pertama ya di dunia, yang didapatkan orang yang suka marah, yaitu malapetaka di dunia. Yang pertama, malaikat akan menjauh, setan akan mendekat. Kemudian yang kedua, ya malapetaka yang kedua yang akan didapatkan di dunia, yaitu bahwasanya orang yang suka marah, maka dia akan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ya, dia akan mengeluarkan doa-doa keburukan bagi dirinya dan juga orang lain. Ya, dan ini adalah sesuatu hal yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi. Kemudian yang ketiga, bahwasanya malapetaka yang akan didapatkan di dunia bagi orang yang suka marah, maka dia akan mendapatkan tertimpa musibah, bala. Ya. Kemudian yang keempat, ya orang yang senantiasa marah, ya maka dia akan mendapatkan malapetaka di dunia. Yang keempat adalah penyesalan. Ya, dia merasa nyesal kenapa dia telah melakukan amarah, kenapa dia telah meluapkan amarahnya. Nah, ini untuk di dunia. Ya. Dan juga wahai para ayah dan juga para bunda, kalau kita juga sering marah terkadang kepada anak-anak kita, maka membuat diri kita akan jauh kepada anak-anak kita. Ya, akan membuat diri kita dan anak-anak kita nanti jauh, ya tidak dekat dengan kita. Kenapa? Karena segan tadi. Ya, maka tugas kita adalah bagaimana kita menjadikan anak kita itu dekat dengan kita. Nah, kemudian kita lanjutkan poin yang kedua, yaitu apa? Kemarahan dapat mendatangkan malapetaka di akhirat. Subhanallah. Ternyata kemarahan ini tidak hanya mendatangkan malapetaka di dunia, tapi juga apa? Mendatangkan malapetaka di akhirat. Iya. Kenapa bisa demikian? Ya, maka kita simak di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu apa? Dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat dari kalangan Bani Israel. Ya, jadi dahulu ada dua orang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Yang satu kata Nabi adalah dia yang rajin beribadah. Ya, yang satunya rajin ibadah, rajin beribadah kepada Allah. Dan satunya, ya sementara yang satunya lagi, yaitu apa? Sering berbuat maksiat. Ya, sering sering berbuat maksiat. Ya, sering berbuat aniaya atas dirinya. Yaitu apa? Dia suka melakukan dosa. Maka kedua lelaki ini mereka adalah bersaudara. Mereka adalah bersaudara kata Nabi SAW. Maka suatu ketika kata Nabi SAW, ketika lelaki ini yang rajin ibadah, yang rajin beribadah, maka suatu ketika dia melihat saudaranya yang sedang melakukan perbuatan dosa tersebut, dia marah. Ya, maka dia datang kepada saudaranya tersebut yang berbuat dosa, maka dia mengatakan, ya fulan. Dia mengatakan, wahai fulan, wahai saudaraku katanya, ya yang berbuat maksiat tersebut. Dia mengatakan, berhentilah engkau wahai saudaraku. Ya, berhentilah engkau melakukan perbuatan maksiat. Berhentilah. Ya. Maka saudaranya itu menjawab. Ya, saudaranya apa? Yang berbuat maksiat itu menjawab. Apa katanya? Biarkanlah aku bersama Rabbku. Maksudnya apa? Biarkanlah urusanku, dosaku nanti akan aku pertanggungjawabkan di sisi Rabbku. Ya, apakah engkau diutus untuk mengawasiku? Kata siapa? Kata saudaranya ini yang melakukan maksiat. Maka sampai satu hari, ya ketika saudaranya yang rajin ibadah ini melihat saudaranya yang berbuat maksiat dengan suatu perbuatan dosa yang sangat besar menurut dia, dan akhirnya dia marah ya kepada saudaranya tadi yang melakukan kemaksiatan tadi, maka dia mengatakan, celakalah engkau wahai saudaraku, celakalah engkau, berhentilah engkau. Faqal, maka dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah abadan. Nah, ini lihat ini wahai para ayah dan juga para bunda. Maka lelaki yang soleh ini dia marah,
Ya saking marahnya apa? Dia bersumpah atas nama Allah. Apa kata dia? Demi Allah katanya, sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan dosamu, atau sesungguhnya Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surganya selamanya. Ya subhanallah. Ya, maka apa? Maka orang ini dia telah marah berlebihan. Ya padahal apa? Baik menurut dia, ya enggak? Yaitu apa? Dia marah karena mengingkari kemungkaran. Tapi lihat, ketika dia marah, maka apa? Emosionalnya tidak terkendali. Dia tidak bisa menahan emosionalnya, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, sehingga apa? Dia mengeluarkan sesuatu perkataan yang bisa membahayakan dia di akhirat. Yaitu apa? Dia bersumpah atas nama Allah. Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan saudaranya tersebut, dan bahkan Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Lihat, ya bisa dikatakan ya enggak, orang ini marah apa? Karena Allah. Tapi marahnya karena Allah, karena apa? Berlebihan. Sampai-sampai apa? Dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebutkan bahwasanya Allah itu tidak akan mengampunkan dosanya, dan Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surganya. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada lelaki tersebut seorang malaikat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada dua orang laki-laki tersebut, dan akhirnya kedua malaikat tersebut mencabut nyawa mereka berdua. Maka ketika keduanya dibangkitkan di akhirat, maka lelaki yang berdosa tadi dikatakan kepadanya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada lelaki yang melakukan dosa tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhab, pergilah engkau, kata Allah. Idhab, pergilah engkau. Fadkhul jannah, kata Allah. Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Dengan apa? Dengan rahmatku, kata Allah. Subhanallah. Jadinya masuk surga siapa? Lelaki yang melakukan maksiat tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata kepada lelaki yang lain, lelaki yang rajin ibadah tadi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata kepadanya, yaitu apa? Apakah engkau sudah tahu tentang keputusanku? Apakah engkau punya kuasa atas apa yang ada di tanganku? Maka seretlah dia ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ketika sahabat yang mendengarkan hal ini, maka berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, qala Abu Hurairah, walladzi nafsi biyadihi la takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh lelaki tadi telah mengucapkan satu kalimat yang dapat menghancurkan dunia dan akhiratnya. Maka perhatikan wahai para ayah dan juga para bunda, lelaki ini yang dia ketika di dunia adalah dia orang yang soleh, rajin ibadah, akan tetapi dia marah, lalu dia tidak mengontrol emosionalnya, lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, yaitu dia mendahului keputusan Allah Azza wa Jalla, dan dia telah bersumpah bahwasanya Allah tidak akan menghapuskan dosa-dosa saudaranya, bahkan Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka justru ketika di akhirat dia dipanggil oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada lelaki ini, Allah bertanya, apakah engkau sudah tahu tentang keputusanku? Apakah engkau punya kuasa atas apa yang ada di tanganku? Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada lelaki yang ahli ibadah ini, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menyeret lelaki tersebut masuk ke dalam neraka. Sedangkan lelaki tadi yang pelaku maksiat, yang berbuat dosa, maka dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ayat terdapat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil daripada hadis yang telah disebutkan oleh muallif, yang telah disebutkan oleh penulis buku ini. Yaitu pelajaran yang pertama, bahwasanya seseorang itu ia dihukumi, yaitu apa? Pada akhir hayatnya.
ya pada akhir hayatnya. Artinya kita tidak boleh memvonis, misalkan pelaku maksiat kita vonis engkau akan masuk neraka, Allah tidak akan menghapuskanmu. Tidak boleh jemaah. Kenapa? Karena yang dilihat itu adalah akhir daripada amal seseorang. Dan orang yang taat, orang yang melakukan ketaatan, maka tidak boleh kita vonis bahwasanya dia pasti akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana nanti akhir daripada hayatnya. Kemudian pelajaran yang kedua daripada hadis ini, bahwasanya seseorang ya pelaku maksiat, ya selagi maksiatnya itu bukan perbuatan dosa asyirku billah, bukan perbuatan dosa kesyirikan, maka nanti mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pelaku maksiat nanti di akhirat ya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendak, Allah akan ampunkan dia sebagaimana lelaki ini yang melakukan dosa ini. Dan kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan mengazab dia terlebih dahulu. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya bahayanya marah yang tidak terkontrol. Ya marah yang tidak terkontrol. Bahayanya marah, yaitu apa? Marah bisa membuat seseorang itu celaka di dunia dan di akhirat. Ya, marah bisa membinasakan seseorang. Ya tidak hanya di dunia, tapi juga apa? Di akhirat. Lihatlah laki-laki ini ya enggak, yang mana awalnya dia marah dengan saudaranya yang sedang melakukan maksiat. Lalu dia marah dan akhirnya dia mengatakan sesuatu. Ya dan akhirnya apa? Dengan perkataannya tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam neraka wal iyadzubillah. Maka para akhwat dan juga para ummahat serta para ayah dan juga para bunda serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita ingat bahwasanya amarah ini memiliki malapetaka. Amarah memiliki sesuatu yang membuat kita bisa bahaya, malapetaka. Yang mana malapetaka amarah ini bisa didapatkan di dunia dan juga bisa didapatkan di akhirat. Maka demikianlah yang terjadi ketika amarah menguasai hati seseorang. Ya, apalagi mereka adalah orang yang jahil, ya, orang yang bodoh, orang yang jauh daripada bimbingan ilahi, orang yang jauh daripada ilmu syar'i. Ya, terkadang kita ya yang sudah faham tentang masalah sebuah hukum, terkadang kita juga masih terjatuh dalam masalah ini. Apalagi mereka yang awam. Maka disinilah penting bagi kita untuk apa? Berhati-hati dalam masalah amarah ini. Hendaknya kita berusaha menahan diri kita daripada amarah ini. Kenapa? Karena amarah itu bisa mendatangkan malapetaka, ya, dan bahkan malapetakanya bisa didapatkan di akhirat yang lebih membahayakan daripada dunia ini. Maka para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau seandainya seseorang menyadari bahwasanya begitu bahayanya malapetaka amarah, maka dia akan berusaha untuk menahan amarahnya. Dia akan berusaha untuk mengendalikan amarahnya apabila amarah itu datang kepada dirinya. Maka satu hal yang harus kita ingat, ya bahwasanya ya amarah ini adalah amarah yang ada pada setiap manusia, ya bisa mendatangkan sebuah malapetaka kalau seandainya tidak kita kendalikan, kalau seandainya tidak kita kita renungkan ya bahwasanya setiap malapetaka itu, setiap amarah maksudnya membawa malapetaka. Maka ketika seseorang telah mengetahui bahwasanya amarah itu bisa mendatangkan malapetaka di dunia, apalagi di akhirat, maka hendaklah kita berusaha untuk menahan apa? Amarah kita. Nah, terlebih lagi apa? Kepada anak-anak kita. Terlebih lagi kepada peserta didik kita. Terlebih lagi bagi mereka yang di bawah usia 10 tahun,
yang mana kebanyakan mereka masih belum memahami, yang terkadang mereka masih belum yaitu memahami apa yang kita inginkan, dan terkadang mereka yaitu bagi anak-anak kita ketika melakukan sesuatu maka menurut mereka itu adalah yang baik. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita telah mengetahui amarah itu bisa mendatangkan kemudaratan, amarah itu bisa mendatangkan malapetaka, maka satu hal yang harus kita ingat, ketika amarah itu datang, maka hendaknya kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti akan kita sebutkan kiat-kiat agar menahan amarah. Kemudian jemaah, kita masuk kepada bab yang ketiga. Ya, bab yang ketiga ini, dan ini adalah sebagai pembahasan yang terakhir pada pertemuan kita yang kedua ini, ya, pada hari ini. Ya, maka kita jadikan kemarahan kita itu ibaratkan garam bagi masakan. Ya, silakan buka halaman 21. Jadi kita jadikan kemarahan itu ibarat garam bagi masakan. Ya, artinya apa? Coba kalau seandainya ya enggak, ibu-ibu misalkan masak. Ya, masak sesuatu itu maka diperlukan bumbu, ya enggak? Ya, diperlukan penyedap rasa atau garam. Maka makanan itu akan menjadi lezat, makanan itu akan menjadi enak apabila yaitu penyedap rasanya pas atau garamnya pas. Ya, maka demikian juga amarah. Kalau seandainya kita meluapkan amarah kita pada waktu yang tepat, ya, dan tidak berlebihan, maka tidak masalah. Ya, amarah yang seperti ini tidak membawa seseorang kepada malapetaka. Nah, ini yang akan kita sebutkan. Ya, kenapa jamaah? Karena yang namanya orang tua, ya ndak? Ya, siapapun orang tuanya, ya ndak? Maka setiap orang tua yang memiliki fitrah yang lurus, maka semuanya tidak ada yang tak punya keinginan untuk marah. Maksudnya apa? Setiap orang tua manapun tidak ada yang punya keinginan untuk marah. Maksudnya apa? Setiap orang tua itu maunya mereka itu tidak mau marah, apalagi untuk anak-anak mereka. Ya, kenapa? Karena anak itu adalah sesuatu yang disayang. Ya, maka semua orang tua itu pasti mereka tidak menginginkan amarah, mereka tidak inginkan untuk memarahi anak-anak mereka. Akan tetapi, ya, satu hal yang harus kita sadari, bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita ini adalah makhluk yang lemah, terlebih lagi hati kita yang lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan jamaah di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 28, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 28. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu yuridullahu, Allah hendak memberikan ayyukhaffifa ankum, keringanan kepada kalian, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia dijadikan bersifat lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya manusia ini adalah makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang lemah. Maka satu hal yang wajar, ya, jika satu saat kita selaku orang tua ini marah kepada anak kita, ini adalah wajar, wahai para ayah dan juga para bunda. Ya, walaupun nantinya ya kita akan menyadari kenapa kita marah. Kita akan menyesal kenapa kita marah. Nah, inilah tabiat manusia, yaitu terkadang mereka terjatuh di dalam kesalahan, terkadang mereka mengulangi kesalahan mereka. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Nabi menyebutkan, kullu ibni Adam khata'un fa khairul khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah
adalah mereka yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setiap manusia itu tempat kesalahan. Setiap manusia itu adalah mereka akan terjatuh dalam kesalahan. Demikian juga orang tua. Kita sebaik apapun kita hendak menjadi orang tua, maka sudah pasti kita pasti akan terjatuh dalam kesalahan, dan ini adalah sesuatu yang terjadi kepada setiap manusia karena ini telah tabiat bagi setiap manusia. Ya, maka ketika kita terjatuh dalam kesalahan, wahai para ayah dan juga para bunda, maka segera kita bertobat kepada Allah, segera kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di dalam hadis yang lain, kalaulah seandainya kita tidak melakukan satu dosa, maka Allah akan mengganti kita dengan satu kaum yang mereka melakukan dosa, lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, "Lau lam tuznibu kata Nabi, kalaulah seandainya kalian tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, maka Allah akan mengganti kalian, Allah akan melenyapkan kalian, wala jaa biqaumin, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yudnibuna, yang mana kaum tersebut mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallah, maka mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fayaghfiru lahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka." Maka hadis ini, ya jangan salah kita memahami maknanya, ya enggak? Jangan pula kita melakukan dosa dengan alasan hadis ini. Nah, nanti salah paham, ya enggak? Nanti balik ke rumah berbuat dosa. Kenapa? Karena kalau kita tidak berbuat dosa, nanti Allah ganti dengan yang lain. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau seandainya kita terjatuh di dalam perbuatan dosa yang memang kita terjatuh di dalamnya, entah itu karena ketidaksengajaan kita, ya, atau misalkan yaitu apa? Sesuatu yang memang kita tidak bisa terhindar darinya. Misalkan apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalkan kita sudah berusaha untuk menjaga pandangan kita, lalu apa? Kita terlihat sesuatu yang tidak sengaja misalkan. Ya, maka kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga bukan berarti bagi kita untuk apa? Meremehkan dosa, tidak demikian jamaah. Yang menjadi sisi pendalilannya adalah yaitu apa? Kalau kita melakukan dosa, maka hendaknya kita segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang harus diingat wahai para ayah dan juga para bunda, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memberikan iradah kepada kita, ya enggak? Allah memberikan kudrah, Allah memberikan kemampuan kepada kita, dan Allah memberikan iradah, kehendak. Ya, kehendak. Artinya setiap kita ini Allah berikan kemampuan dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Ya, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala membentang jalan menuju surga, dan di satu sisi Allah membentang jalan menuju neraka. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk apa? Bersandar kepada takdir. Ya, saya melakukan ini karena telah ditakdirkan oleh Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita telah memiliki kemampuan, kita telah memiliki kehendak. Oleh karena itu tidak boleh dijadikan alasan bahwasanya apa? Sifat saya Ustaz sudah seperti ini, sifat saya suka marah, ini telah Allah takdirkan. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena Anda memiliki kemampuan dan Anda memiliki iradah, Anda memiliki kehendak. Maka tidak boleh kita menyandarkan sesuatu itu dengan takdir, padahal bisa kita usahakan, bisa kita lakukan. Ya, contoh saja, ya ndak, misalkan seseorang dikasih nasi, dikasih apa, sebuah makanan, satu makanan yang baik, misalkan nasi yang baik, yaitu apa, dengan lauknya, misalkan nasi padang, dan satunya adalah makanannya yang sudah basi. Kalau dikasih dua hal ini, pilih yang mana? Nah, pilih mana? Ya, pilih yang mana, ibu-ibu? Yang pertama atau yang kedua? Tentu saja jawabannya apa? Pilih yang pertama.
Kenapa? Karena kita ada keinginan, kita ada kehendak. Ya, tentu saja orang itu mayoritas akan memilih yang baik dan mereka akan meninggalkan yang buruk. Nah, ini adalah yaitu apa? Contoh yang singkat tentang memahami sebuah takdir. Maka tidak boleh seseorang yang dia berlandaskan, yang dia beralasan, ya, yaitu apa? Bahwasanya sifat amarah ini telah Allah takdirkan bagi dirinya dan telah menjadi sifat alami dia yang tidak bisa dirubah. Ini tidak benar. Ya, ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kalau sifat amarah ini tidak bisa hilang, apa gunanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Apa gunanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya? Tentu saja ini bisa sembuh. Ya, tentu saja ini bisa hilang bagi mereka yang benar-benar menginginkan perubahan pada diri mereka. Nah, kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita fahami, yaitu adalah ketika amarah itu datang, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwasanya amarah ini datangnya dari syaitan. Ya, maka ketika amarah itu datang, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwasanya amarah ini datangnya dari syaitan. Ya, dan pada saat kita marah, maka pada saat itu kondisi kita sedang tidak baik. Ya, artinya dia menyadari bahwasanya apa? Syaitan sedang mengintai dirinya. Ya, syaitan sedang mengintai dirinya. Ya, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada seseorang apabila dia sedang marah, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang mana Nabi sebutkan, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya kata Nabi, aku mengetahui satu kalimat, jika dia ucapkan niscaya akan hilang kemarahannya andaikan dia mengucapkan apa? Doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka yang pertama kali wahai para ayah dan juga para bunda, apabila kita hendak marah, maka kita menyadari bahwasanya amarah ini datangnya dari syaitan. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari godaan syaitan terkutuk dengan membaca doa. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ya, ketika amarah itu datang, maka yang kedua adalah kita diperintahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena amarah itu datangnya dari syaitan. Sedangkan syaitan itu tercipta daripada api. Maka api sifatnya adalah panas, sifatnya adalah membakar, dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka coba kita amalkan. Ya, maka dengan berwudu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya seseorang yang dia marah dalam keadaan berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk. Ya, ketika berdiri maka dianjurkan untuk apa? Untuk duduk. Dan kalau seandainya duduk juga masih marah, maka diperintahkan untuk apa? Untuk berbaring. Pun masih marah gimana? Tidur. Ya. Nah, itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika seseorang, yaitu apa? Yang dia sedang menghadapi amarah atau amarah itu datang kepada dirinya, maka subhanallah jemaah, ya, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ya ndak, bagaimana kesabaran Nabi Yakub. Ya ndak? Siapa Nabi Yakub itu? Ayahnya daripada siapa?
Yusuf, ya enggak? Subhanallah. Ya, coba kita lihat bagaimana kesabaran Nabi Yakub, yang mana anak-anaknya membuat satu makar kepada Yusuf alaihi salam, sehingga Yusuf dilakukan dengan perbuatan zolim kepada dia. Ya, dan akhirnya Nabi Yakub harus kehilangan, yaitu apa? Anaknya yang bernama Yusuf bertahun-tahun. Ya, dan bahkan ya Nabi Yakub kehilangan juga anaknya yang bernama Bunyamin. Ya, bertahun-tahun, dan saking susahnya beliau, saking sedihnya beliau, membuat kedua matanya buta. Subhanallah. Ya, kedua matanya buta. Akan tetapi walaupun demikian, beliau tidak memarahi anak-anaknya tersebut yang melakukan makar tersebut. Dan dia berkata, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 86, yang mana dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallahi. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Maka subhanallah, maka setelah kesempitan itu datang kepadanya, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kembali Nabi Yakub dengan seluruh putra-putranya dan dalam kebaikan. Dan akhirnya apa? Mereka anak-anak daripada putra Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam, dengan saudara-saudaranya yang lain, mereka saling memaafkan dan tidak tersisa sedikit pun perasaan dendam yang ada pada diri mereka. Apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada ini? Maka semua itu bermuara kepada hati, wahai para bunda dan juga para ayah. Maka semua kembali kepada hati. Subhanallah. Yang mana tadi malam kita bahas yang ada masjid jami. Ya, yang mana kita bahas tadi malam ya pada pembahasan di tentang persiapan menyambut persiapan terbaik untuk Ramadan adalah mempersiapkan hati. Demikian juga dalam masalah mendidik anak. Kita siapkan hati kita, wahai para ayah dan juga para bunda. Demikian juga menahan amarah kita hati. Subhanallah. Maka kalau seandainya kita masih sering suka marah, maka hati kita sedang sakit. Hati kita sedang kotor. Banyaknya dosa dan maksiat yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan, apa kata Nabi SAW? Ala wa inna fil jasad mudghah idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap jasad itu terdapat segumpal daging. Apabila baik dagingnya, maka baiklah seluruhnya, dan apabila buruk dagingnya, maka buruklah seluruhnya. Apakah daging tersebut? Kata Nabi, daging itu adalah hati. Maka Abu Hurairah mengatakan, al-qalbu maliku wal i'da'u junuduh. Ya, hati itu ibaratkan raja, sedangkan anggota badan itu adalah rakyatnya, itu adalah pasukannya. Maka apabila hati itu baik, raja itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Demikian juga sebaliknya, apabila hati atau raja itu buruk, maka buruk jugalah pasukannya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, maka mereka akan bisa menahan amarahnya. Nah, inilah tugas kita, wahai para ayah dan juga para bunda. Inilah tugas kita, bagaimana kita menata hati kita. Ternyata selama ini hati kita belum bersih, hati kita masih dipenuhi dengan dosa-dosa maksiat. Kenapa jamaah? Karena itu semua bermuara karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, jamaah. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, apabila seseorang yang dia melakukan satu dosa, maka dosa itu akan terdapat nuqtah hitam di dalam hati setiap hamba yang beriman. Dan apabila dia melakukan dosa lagi, maka nuqtahnya semakin banyak. Dan apabila dia mengulang-ulang lagi, maka hatinya dipenuhi dengan noda hitam. Dan kalau sudah penuh, maka hati itu berkarat.
Kalau hati sudah berkarat, maka sulit untuk menerima nasihat, sulit menerima nasihat, mendengarkan nasihat, maka ini adalah sesuatu yang bisa membahayakan seseorang. Apa kata Nabi SAW? Innal abda idza akhta'a khati'atun atau khati'atan nukinat fi qalbi nuqtah sauda. Seorang hamba, kata Nabi SAW, apabila dia melakukan kesalahan, maka akan ditulis di dalam hatinya noktah hitam. Fa iza huwa nazza'a, dan apabila yaitu dia bertobat, dia meminta ampun kepada Allah, wastaghfara wa taba, suqila qalbuh, maka hatinya, ya, noktah hitamnya tersebut, tanda hitam tersebut akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melakukan dosa lagi, maka diberikan noktah hitam, hatinya hitam dengan sebab dosa-dosa tadi. Dan apabila dia mengulang-ulang terus dan dia tidak beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah, maka hatinya tertutup dengan noda-noda maksiat, dengan noda-noda hitam tersebut, dan sehingga dia sulit mendengarkan nasihat, dia tidak bisa mendapatkan manfaat daripada sebuah nasihat. Maka ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan seseorang. Kalau jasad kita sakit, ya enggak bisa kita obati. Dan kalau jasad kita sakit, kita tahu badan kita sedang tidak sehat. Tapi kalau hati kita sakit, terkadang orang itu tidak tahu kalau hatinya sedang sakit. Dan mengobati hati tidaklah semudah mengobati jasad. Kenapa? Karena jasad itu nampak, ya enggak? Jasad ini nampak, sedangkan hati tidak tampak. Dan mengobati hati ini kita kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan tentu saja mengobati hati ini dengan tazkiyatun nufus, dengan mensucikan jiwa. Dan ini telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka para ayah dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hati seseorang apabila itu bersih, maka dia akan mengeluarkan perkataan yang baik dan dia akan mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau hatinya kotor, hatinya tidak baik, maka yang keluar dari lisannya tidak baik juga, dan perbuatannya juga tidak baik. Dan di antara perbuatan yang tidak baik adalah orang yang suka marah tanpa ada sebab. Ya, orang yang suka marah-marah, ini menandakan hatinya sedang sakit, hatinya yang harus diobati, yaitu dengan memperbanyak mempelajari tazkiyatun nufus, biar noda-noda hitam di dalam hatinya itu dapat hilang, dan agar hatinya itu bersih, sehingga yang dulunya mungkin dia pemarah dan yang semisalnya, maka bisa diterapi dengan apa? Tazkiyatun nufus. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hati ini, betapa banyak ayat-ayat menjelaskan, ya, betapa banyak ayat-ayat menjelaskan kepada kita tentang masalah hati ini. Di antaranya adalah di dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 37, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Quran surat apa? Qaf ayat 37, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh kata Allah, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan yang mau menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Nah, di dalam hati ini, di dalam ayat ini, Allah memuji orang yang mempunyai hati. Dengan hatinya tersebut, dia bisa mengingat tentang setiap peringatan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, carilah hati kita di 3 tempat. Carilah hati kita di 3 tempat. Yang pertama, ketika mendengarkan Al-Quran. Pernahkah Anda ketika mendengar Al-Quran, hati Anda bergetar atau bahkan Anda menangis? Ya, kenapa? Karena dahsyatnya ayat suci Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu carilah hati kita di majelis zikir. Di majelis zikir maksudnya apa? Di majelis-majelis yang dimana di sana disebutkan Al-Quran, yang di sana disebutkan hadis-hadis Nabi SAW.
Maksudnya apa? Di majelis ilmu. Ya, dan yang ketiga di waktu-waktu kita sendiri. Ya, ketika kita apa? Bermunajat kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah 3 tempat untuk mencari hati kita. Kalau seandainya kita tidak dapati hati kita di sana, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hati yang lain kepada kita. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama kita besar perhatian mereka tentang masalah hati. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara permasalahan yang kita bahas pada pertemuan yang kedua ini, yaitu yang pertama tadi kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu kerugian bagi orang yang senang meluapkan amarahnya, atau kerugian besar di balik kemarahan, yaitu bisa mendatangkan malapetaka di dunia dan bisa juga mendatangkan malapetaka di akhirat. Kemudian yang kedua tadi kita bahas, yaitu jadikan kemarahan itu ibarat garam bagi masakan. Artinya seseorang itu bukan berarti dia tidak marah sama sekali. Ia marahlah pada saat yang tepat, dan marahlah dalam keadaan kita dapat mengendalikan amarah kita. Ya, sebagaimana makanan, kalaulah seandainya tidak dikasih penyedap rasa atau tidak dikasih garam, maka makanan itu akan hambar, makanan itu tidak enak. Akan tetapi kalau seandainya berlebihan dikasih penyedap rasa atau berlebihan dikasih garam, maka makanan itu tidak enak, bahkan bisa membahayakan seseorang. Nah, demikian juga lah tentang amarah, yaitu amarah itu ada saatnya memang yang harus kita lakukan kepada anak kita. Misalkan kemarin yang tidak kita bahas, ketika anak kita apa? Yang dia ketika sudah masuk usia 10 tahun tapi apa? Tidak mau sholat, maka boleh kita marahkan anak kita dan boleh kita memukul anak tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya marah itu memang ada saatnya kita mengasuh anak kita dalam keadaan marah. Tapi ingat, marah di sini adalah marah yang masih bisa terkendali. Ya, masih bisa terkendali, dan marahnya bukan karena hawa nafsu, akan tetapi marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah maksudnya. Jangan sampai kita salah memahami apa yang kita bahas. Ya, atau sebaliknya kita bermudah-mudahan untuk marah. Ini tentu saja tidak baik. Kenapa? Karena orang yang mudah marah, maka tentu saja syaitan akan selalu bersamanya dan syaitan akan selalu mengintai dia. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan, yaitu kisah siapa? Kisah Abu Bakar Siddiq ketika datang kepada dia seseorang yang mencaci maki dia, maka dia diam. Maka ketika dia membalas sebagian caci maki tersebut, maka Nabi pun pergi dan dia bertanya kepada Nabi, dan Nabi SAW telah menjelaskan sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya ada hal yang ingin ditanyakan, maka bisa ditanyakan melalui pesan WA, ya bisa japri ke nomor saya atau langsung di grup, tidak masalah. Nah, sebagai penutup seperti biasanya, dan waktu kita kurang lebih masih tersisa 7 menit, maka dapat kita simpulkan ya beberapa kesimpulan yang kita ambil pada pertemuan yang kedua ini daripada kajian kita dari awal sampai akhir. Maka kesimpulan yang pertama, wahai para ayah dan juga para bunda serta para pendidik yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulan yang kedua bahwasanya amarah itu datangnya dari syaitan. Ya, amarah itu datangnya dari syaitan. Ya, amarah itu datangnya dari syaitan. Kemudian kesimpulan yang kedua, hendaknya setiap
orang tua atau pendidik, hendaknya setiap orang tua atau pendidik dapat mengendalikan amarahnya. Ia dapat mengendalikan amarahnya tak kala amarah itu datang pada dirinya. Ya, termasuk kita selaku orang tua, ya berusaha kita mengendalikan amarah kita, wahai para ayah dan juga para bunda. Kalau seandainya apa? Amarah itu datang kepada diri kita. Yaitu dengan apa? Dengan kiat-kiat yang diajarkan oleh Nabi. Yaitu yang pertama apa? Membaca doa, meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang kedua berwudu. Kemudian yang ketiga, kalau marah dalam keadaan berdiri maka duduk. Ya, kalau dalam keadaan duduk maka berbaring. Ya, na'am. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hendaknya seseorang merenungkan. Ya, hendaknya seseorang merenungkan malapetaka dari sebuah amarah. Ya, hendaknya seseorang itu merenungkan malapetaka dari sebuah amarah. Ya, artinya orang yang suka marah dia akan mendapatkan malapetaka. Ya, di dunia dia akan dijauhkan oleh malaikat dan setan akan bersama dia. Kemudian yang kedua, dia akan berkata atau berbicara yaitu perkataan yang kotor atau yang semisalnya, atau doa yang buruk kepada dirinya maupun orang lain. Dan yang di akhirat nanti yaitu dia bisa dicampakkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Dan kesimpulan yang terakhir, ya, hendaknya kita membersihkan hati kita. Hendaknya kita membersihkan hati kita dengan tazkiyatun nufus. Karena bersihnya hati adalah kunci utama. Karena bersihnya hati adalah kunci utama untuk tidak sering marah. Nah, insyaallah ya akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga pada pekan depan bismillah. Ya, dan insyaallah pekan depan juga kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna fi Ramadan. Ya, kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu apa? Kehidupan hati adalah kunci. Ya, jadi semuanya adalah bermuara kepada hati. Ya, yang dengan itu mudah-mudahan ketika kita telah mendapatkan hati kita, wahai para ayah dan juga para bunda, kita tidak lagi memarahi anak kita. Kita tidak lagi suka memarahi anak kita. Kalaupun marah, maka marah kita apa? Bisa kita kendalikan. Naam, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah mudah-mudahan pekan depan hari Ahad, ya, bukunya sudah datang bagi yang sudah pesan. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Azan dah. Bisa azan enggak?